Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dzalika ad-dinul qayyim. Itu ya. Dzalika ad-dinu al-qayyim. Nah, coba dibaca latihan di sini. Rapi. Kencangin dikit suaranya. Coba deketan duduk ke sini, deketan. Maju. Sabit. Kes. Maju nugraha. Terus وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة وترك عبادة ما سواه ifradullah jalla wa ala bil ibadati wa tarku ibadati ma siwahu. الدين القيم أي المستقيم المعتدل الذي لا إعوجاج فيه لا إعوجاج فيه ولا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط ولكن أكثر الناس لا يجهلون هذا الدين ولذلك يقعون فيما يقعون فيه من الضلال والانحراف وإلا فالدين قيم مستقيم وإن حصل انحراف فهو من تصرف الناس. Enggak ada, ya udah fahuwa tasarrufun nasi. ولكن أكثر الناس انظر إلى قوله أكثر فهو يفيد أنه لا يحتج بالكثرة إذا كانت على ضلال وعلى خطأ وإنما يحتج بمن كان على الحق ولو كان قليلا ولا يحتج بمن كان على الباطل ولو كان عددهم كثيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون الدين القيم ولذلك وقعوا فيما وقعوا فيه من الإخلال بهذا الدين والانحراف عنه. Nah, ya perhatikan. Dzalika ad-dinul qayyim. Yang demikian itulah agama yang qayyim. Yang qayyim, perhatikan, agama yang lurus. Agama yang lurus. Dzalika alladzi auhallahu ilaih. Itulah demikianlah yang Allah wahyukan kepada engkau. Ini maknanya. Yang Allah wahyukan kepada engkau. Ya. Apa itu? Ifradullah, mengesahkan Allah dalam ibadah, wa tarku ma siwahu. Wa tarku ibadati ma siwahu. Dan meninggalkan peribadatan yang ditujukan kepada selainnya. Selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata beliau, dinul qayyim al-mustaqim al-mu'tadil. Yang dimaksud dengan ad-dinul qayyim ialah din yang mustaqim, yang lurus, yang mu'tadil, seimbang. La i'waja fihi, yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Ya, yang ada tidak ada kebengkokan di dalamnya. La ghuluwa wala jafa.
Tidak ada gulu, berlebih-lebihan, tidak ada jafa, meremehkan. La ifrata wala tafrid. Ini sama ya. Tidak ada sikap ekstrim, tidak ada sikap lembek, ya, meremehkan. Lakin aktsarun nasi la ya'lamun, namun kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya jahalun hadad din. Mereka tidak mengetahui agama ini. Ya. Lidzalik, oleh karena itulah yaqau fi ma yaqau fihi. Yaqauna fi ma yaqauna fihi. Mereka terjatuh ke dalam hal yang mereka terjatuh ke dalamnya. Ya, berupa kesesatan, penyimpangan, ya. Wa illa faddinu qayyimun mustaqimun. Nah, ya. Bila tidak demikian, kalau mereka tidak terjatuh, kalau mereka tidak jahil terhadap urusan agama ini, maka agama ini qayyim mustaqim. Wa in hasalan hirafun fa huwa min tasarrufin nasi. Nah, kalau memang terjadi penyimpangan, maka itu adalah perbuatan manusia. Walakin aktsarun nasi, lihat unzur ila qaulih, lihatlah aktsara. Fa huwa yufidu annahu la yuhtaju bil kasrah. Maka ini menunjukkan bahwasanya mayoritas tidak bisa dijadikan hujah. Idza kanat ala dalalin wa awa ala khata'in, apabila mayoritas itu berada di atas kesesatan dan kekeliruan. Inna ma yuhtaju biman alal haqqi walau kana qalilan. Namun yang dijadikan argumentasi ialah yang ia berada di atas kebenaran walaupun sedikit. Wala yuhtaju biman kana alal batil. Tidak boleh dijadikan argumentasi bagi orang yang berada di atas kebatilan walau kana adaduhum katsiran. Walaupun jumlahnya itu banyak. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun ad-din al-qayyimah, yang mereka tidak mengetahui agama yang qayyim ini. Lidzalika waqa'u fi ma waqa'u fihi. Oleh karena itulah mereka terjatuh ke dalam berbagai penyimpangan yang mereka terjatuh di dalamnya. Minal ikhlal, berupa kesesatan, wal inhiraf bihadzal din, wal inhiraf, penyimpangan anhu. Kemudian qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab wa qawluhu ta'ala wa wassa biha Ibrahim banihi ya wa Yaqub ya bunayya inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim kemudian Yakub juga mewasiatkan biha dengan kalimat tauhid ini kepada banihi, kepada anak-anaknya, ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakum, sesungguhnya Allah telah memilih kalian, ad-dina, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini lakum, untuk kalian, fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan kalian berislam. Nah, berikutnya Fadal Nugraha. Syarih hafizahullah ta'ala wasfa biha ay bikalimat tauhid wa wassa biha ay bikalimat tauhid ay tauhid Ibrahim alaihi salam nabi salam apa? Salami, salamu, salama alaihi salam salamuna bani Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa huwa Yaqub ibnu Ishaq ibnu Ishaq ibnu Ishaq ibnu Ibrahim wa Israil wa wassa biha banihi aidan wa wasfahum بكلمات التوحيد كلمات الإخلاص لله عز وجل وتوصية معناها أن الموصي إلى موته yusi Dzurriyyah, apa irabnya dzurriyyah? Dzurriyyah tahu, mewasiatkan keturunannya. Terus
حوله بتقوى الله عز وجل ووصية للفقهاء الإذن بالتصرف بعد الموت هذه الوصية حسب نعم ووصى بها أي بكلمة التauhid Ibrahim alaihissalam banihi Ismail wa Ishaq. Maka Ibrahim mewasiatkan dengan kalimat ini, yaitu kalimat tauhid, anak-anaknya Ismail, Ishaq. Ya. Wa Yaqub juga mewasiatkan demikian, yaitu Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim, yang dia adalah Israel. Maka Bani Israel adalah anak-anaknya Yaqub. Kalau orang Nasrani nyebutnya Jacob. Nah, wassa biha banihi aidan. Yaqub juga mewasiatkan anak-anaknya. Ya, madza ta'buduna min ba'di, gitu kan kata Yaqub kepada anak-anaknya. Apa yang kalian sembah nanti sepeninggalku? Apa kata anak-anaknya? Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ishaq wa Ismail wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan. Apa yang kalian sembah sepeninggalku nanti, kami akan menyembah ilahaka. Ya, ilahmu wa ilaha abaika, ilah bapak-bapak Ibrahim, Ismail, Ishaq, ilahan wahidan. Nah, wawassahum bi kalimat tauhid. Maka wawassahum Ibrahim dan Yaqub mewasiatkan anak-anaknya mereka dengan kalimat tauhid, yaitu kalimatul ikhlas lillahi azza wa jalla. Tausiyah maknanya adalah annal musiyah, yang mewasiatkan inda mautihi, ketika menjelang kematiannya, yusi dzurriyyatahu, mewasiatkan anak keturunannya, au man haulahu, atau orang-orang yang di sekitarnya, bittaqwallahi azza wa jalla, untuk bertakwa kepada Allah. Wal wasiyah indal fuqaha al-idzn bitasarruf ba'da al-maut. Wasiat menurut para ahli fikih adalah perizinan untuk bertindak setelah kematian sang pewasiat. Hadhihi al-wasiyatu. Inilah wasiat. Nah, terus ihsan. Kilahuma awsa dzurriyyatahu bi kalimatit tauhid wal ikhlasi lillahi azza wa jalla wad dinu al-haqqi wad dinil haqqi wa hakada yajibu walidi an yurabbiya awladahu ala ta'atillahi wa an yuwassihim wa an yusiyahum wa an yuwassihim awsa yusi mansub bi an bi fathah zahirah karena takhfif karena khafif ya. Terus wa an yusiyahum mautu fa'il bisabati ala dini wal baqai ala tauhidi wa hadha min hirsi abawaini al-karimaini Ibrahim wa Yaqub ala dzurriyyatihima. Hadhil wasiyah takunu bil amwal. Wasiat ini bisa dengan harta, kasih warisan, hibah. Takunu fid din, juga bisa dalam bentuk agama. Dzalika bil has, kalau dalam agama itu yaitu dengan anjuran ala tamassuk, dorongan untuk berpegang teguh bid din, terhadap agama. Ibrahim, Yaqub, Ibrahim.
Maka Ibrahim, Yakub mewasiatkan. Ibrahim alladzi huwa abul anbiya yang merupakan bapak para nabi. Yakub yang merupakan abu Bani Israel. Kilahuma awsa dzurriyyatahu bi kalimati tauhid wal ikhlas lillahi azza wajalla wa dinil haq. Masing-masing dari keduanya mewasiatkan anak keturunannya untuk berpegang teguh kepada kalimat tauhid, ikhlas, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, berpegang kepada agama yang hak. Hakadha yajibu 'alal walid, inilah yang wajib bagi ayah, ayyurabbiya auladahu, untuk mendidik, mentarbiyah anak-anaknya, ala taatillah, untuk senantiasa taat pada Allah, wa yusiyahu, dan juga agar sang ayah mewasiatkan mereka idza hadarahu al-mautu, apabila sudah menjelang kematiannya. Terjemah bebas, hadarahu al-mautu, maut menghampiri dia. Bisabat, untuk tetap sabat, kokoh, ala din, di atas agama, wal baqa ala tauhid, dan untuk tetap komitmen di atas tauhid. Hada min hirsil abawain, ini merupakan bagian dari semangat kedua ayah al-karimain yang mulia, ya, Ibrahim Yakub ala dzurriyyatihima. Ibrahim Yakub semangatnya terhadap kebaikan untuk anak-anak keduanya. Nah, kemudian ya bani hada nida, berikutnya tafadhal dibaca. Fikri. Ya bani Kencengin dikit suaranya, saya enggak dengar. Ikhtara at-tauhid lakum. Ikhtiar, benerin. Ikhtara, fa'ilnya nanti dhamir mustatir huwa, kembalinya nanti ke lafaz jalalah, innallaha gitu. Terus wal hadari mimma yukhalifuhu. Wattiba'un atau wattiba'ud du'ati boleh. Yusabbithu. Hasbuk, cukup. Ya, kemudian firman Allah, ya baniyah. Ya, yang ketika Ibrahim dan Yakub menyeru anak-anaknya, ya baniyah. Hada nidaun, ini adalah seruan. Inna Allah astafa lakumud dina. Allah memilih kalian, memilih agama ini untuk kalian. Ikhtara tauhid lakum. Allah memilih tauhid untuk kalian, li'annahum auladul anbiya, karena mereka adalah putra-putranya para nabi, wa min dzurriyyatil anbiya, dan dia termasuk di antara keturunan para nabi. Fahum aula ayatamassaku bihadzal din, maka merekalah yang paling berhak untuk berpegang, maka merekalah yang paling utama untuk berpegang dengan agama ini. Wa yakunu qudwatan linnas, agar mereka menjadi tauladan bagi manusia. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah kalian mati melainkan kalian berada dalam agama Islam. Hadhihi wasiyatun bitamassuki bid-dini ila mamati. Ini adalah wasiat untuk berpegang dengan agama sampai mati. Dzalika bil amali bih, yang demikian itu dengan mengamalkannya, wasabat alaih, kokoh tegar di atasnya. Famadamal insanu ala qaidil hayati, maka selama manusia masih hidup, fa innahu urdatun lil hirafi, maka dia urdah, maka dia akan terus diserang
terus disodorkan ya, untuk melakukan berbagai penyimpangan. Ya. Wattiba'u du'atid dhalali. Selama dia masih hidup, maka dia terus akan ditawarkan untuk mengikuti dai-dai penyeru kesesatan. Illam yusabbithu Allah azza wajalla. Itu jika dia tidak dikokohkan oleh Allah azza wajalla. Hadza bihi dalilun, maka di sini ayat ini terdapat dalil annal ibrata bil khatimati. Bahwasanya yang menjadi ibrah, menjadi acuan, menjadi patokan, barometernya adalah terakhir hidupnya, endingnya, bukan awalnya, tapi ending hidupnya. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kalian mati melainkan kalian dalam keadaan muslim. Ya, Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyah bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya, endingnya, bukan awalnya, endingnya. Baik, muslim lillahi bitauhid wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maksudnya apa? Muslimun berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Nah. Terus ya, dibaca berikutnya. Ya, Hafid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimahullah ta'ala, al-islamu yuradu bihi tauhid wa huwa dinu jami'ir rusuli wa kullu rusuli ja'u bitauhid wa huwa islamul wajhi lillahi azza wa jalla والإخلاص والابتعاد عن الشرك فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا حث على الثبات على هذا الدين وعدم الالتفات إلى ما خلفه، وفيه أن العبرة بالخواتيم، وأن الإنسان بحسب ما يختم له من خير أو شر. وفي الحديث الصحيح إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. العبرة بالخاتمة التي يموت الإنسان عليها، ولكن على الإنسان أن يعمل أعمالا تكون سببا لحسن الخاتمة ويبتعد عن الأعمال التي تكون سببا لسوء الخاتمة. والأعمال كثيرة، والإنسان ما دام على قيد الحياة فهو معرض Ada tasdid ya Pak? Itu. Bahwa mu'arradun lil inhirafi wal fitnati wa qad yanharifu wa yamutu ala ghairi al-islami. هذا الحديث فيه الحث على دين الإسلام والثبات عليه وسؤال الله عز وجل حسن الحث على الدين الإسلامي والثبات عليه والثبات عليه وسؤال الله عز وجل وسؤال الله boleh baca itu وسؤال الله عز وجل حسن الخاتم khatami nah. Atau husnul khitam, khitam. Islam yang dimaksud adalah tauhid, yaitu agama seluruh para rasul. Kullu rusul ja'u bitauhid, setiap rasul datang membawa tauhid. Maka Islam al-huwa islamul wajhi lillah, yaitu menyerahkan diri, menyerahkan wajah kepada Allah dalam beribadah azza wa jalla bil ikhlas. Wal ibtiad, dan menjauhi dari berbagai macam kesyirikan. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadza hassun, ini adalah anjuran, dorongan untuk tetap tegar di atas agama. Wa adam al-iltifat, juga untuk tidak menoleh
kepada hal-hal yang menyelisihi agama. Fafihi, maka dalam ayat ini terdapat kandungan bahwasanya ibrah yang jadi acuan adalah khawatim, ending hidup. Bahwasanya manusia bihasabi ma yahtamu lahu min khairin aw syarrin, ya, sesuai dengan apa yang menutup diri dia berupa kebaikan atau keburukan. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan inna ahadakum, sesuai salah seorang di antara kalian la ya'malu bi amali ahli jannah, dia akan beramal dengan amalan penduduk surga. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira', hingga jarak antara dia dan surga itu cuma 1 dhira' saja. Ya, 1 dhira'. Ya. Hingga jarak antara ya dia dengan surga itu cuma sehasta aja. Cuma 1 hasta. Kemudian kata Nabi SAW, "Fasbiqu alil kitab", tapi kitab catatan takdir mendahului dia. Akhirnya dia beramal dengan amalan ahli neraka. Ya, fa yadkhuluha, maka dia pun masuk neraka. Nauzubillah. Kemudian kata Nabi, dan sesuai salah seorang di antara kalian benar-benar beramal dengan amalan penduduk neraka hingga jaraknya dengan neraka cuma 1 hasta saja. Namun catatan kitab takdir mendahului dia. Kemudian dia beramal dengan amalan penduduk surga, dia pun masuk surga. Maka yang menjadi ibrah acuan adalah khatimah. Bil khatimah, ending hidup. Ila yamut al-insan 'alaiha allati yamutul insanu 'alaiha, yang manusia mati di atasnya. Namun kewajiban bagi manusia agar dia beramal dengan amal yang itu menjadi sebab ya, untuk husnul khatimah. Ya, menjadi sebab untuk husnul khatimah, ending hidup yang baik. Wa yabta'idu 'anil amal, dan dia menjauhi berbagai amal yang menjadi sebab ya, su'ul khatimah. Wal amal katsiratun, amal ini sangat banyak. Maka seseorang selama dia masih hidup, maka dia ya dibentangkan kepada dia, ditawarkan kepada dia berbagai penyimpangan, fitnah. Terkadang dia di situ bisa menyimpang dan dia mati ya. Wa yamutu ala ghairil Islam, ya, dan dia pun mati pada selain agama Islam. Maka hadis ini terdapat dorongan bagi ya, untuk berpegang teguh di atas agama ini, kokoh di atasnya. Kita mohon pada Allah Azza wa Jalla ya, husnul khatam, husnul khitam, yaitu ending hidup yang baik. Nah, qala al-muallif wa qawluhu ta'ala, "Tsumma awhayna ilaika an tattabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan pada engkau agar engkau mengikuti milahnya Ibrahim, agamanya Ibrahim yang hanif, dan dia bukanlah orang yang musyrik. Nah, baik, berikut ilham. Allahu jalla wa ala, inna Ibrahim kana ummatan qanitatan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li'an'amihi ijtabahu wa hadahu ila siratil mustaqim. Qawluhu inna Ibrahim kana ummatan, yakni qudwatan qanitatan lillahi. Al-qanutu al-muradu bi Al-mudawamah ala ta'atillahi, ay mudawaman ala ta'atillahi hanifan, yakni muqabalan ala Allah fi ibadatihi, mu'ridan an ibadatihi mu'ridan an ibadati ma siwahu, walam yakun minal musyrikina, kana bari'an minal musyrikina, ay tabarra'a minhum kama tabarra'a min abihi wa qaumihi, syakiran li an'amihi, syakiran li an'ami Rabbi azza wa jalla, li anna Allah dzakara fi hadhihi surati suratul Nahl an-ni'amah wa addadaha walidzalika tusamma suratul Nahl bi suratin an-ni'ami. Nah, cukup. Ya, kemudian firman Allah, inna Ibrahim kana ummah. Ummah di sini adalah apa? Imam. Qanitan, yang dia tunduk taat pada Allah, hanifan, dan dia bukan musyrik. Ya, kemudian syakiran li an'umih,
bersyukur atas segala nikmat-nikmatnya. Istabahu wa hadahu ila siratal mustaqim. Allah memilihnya, memberikannya petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya, inna Ibrahim kana ummah yakni qudwatan, tauladan. Qanitan kunut, berasal dari kata kunut. Murad, apa yang dimaksud dengan kunut? Yaitu mudawamah ala taatillah. Ya, yaitu yang dia senantiasa berada di atas ketaatan pada Allah. Mudawiman ala taatillah, yang dia terus berada di atas ketaatan pada Allah. Hanifan yakni muqbilan. Hanifan apa? Yang senantiasa menghadapkan dirinya kepada Allah dalam ibadah. Mu'ridan an ibadati ma siwa, berpaling kepada selain Allah ya dari peribadatan. Walam yakun minal musyrikin, dia bukan orang musyrik. Kana bari'an minal musyrikin, beliau berpasti dari musyrik. Ay tabarra minhum, itu berpasti dari mereka. Kama tabarra min abihi, sebagaimana beliau berpasti dari bapaknya. Wa qaumih, dan kaumnya. Syakiran li an'umih, dan dia bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Syakiran li an'umi rabbi, bersyukur atas segala nikmat Rabbnya azza wa jalla. Ya Allah, karena Allah azza wa jalla dzakara fi hadhihi suratin nahli an-ni'amah, karena Allah menyebutkan di surat ini, itu surat Nahl, itu berbagai nikmat. Wa addadaha, dan Allah menghitungnya. Lihat, lidzalik tusamma suratul Nahl bi suratin ni'am. Oleh karena itu surah Nahl itu dinamakan surat nikmat, ni'am. Karena Allah Subhanahu wa taala addadaha biha an-ni'mah, addada biha an-ni'amah. Karena Allah menghitung di surat tersebut berbagai nikmat. Liyashkuraha al-ibadu. Ini belum dibaca ya? Belum. Lanjut. Sini. Harga. Lianna Allah haddada fiha an-ni'amah liyashkuraha al-ibadu. Wa dzakara an Ibrahim alaihi salamu annahu kana syakiran al-an'amallahi azza li'an'umillahi azza wa jalla wa syukrun nikmati wa tahaddus fiha zahiran wal i'tirafu biha batinan wa sarfuha fi ta'ati musdiha wa muwaliha. Thumma awhayna ilaika hada khitabun linabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anit tabi' millata Ibrahim hanifan wa lamma wasafa Allahu Ibrahim bihadhihi as-sifati al-adimati allati dzukirat amara nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam an yattabi'a millatahu. Terus dinahu wa dinu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu wawunya bukan wawu atifah, istinaf. Wa dinu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dinu Ibrahim wa huwa dinu al-hanifiyyati as-samhati dinu tauhidi wa ibadati wa ikhlas. Wa dinul hanifiyyati as-samhatu dinu tauhidi wa ibadati wa ikhlas lillahi azza wa jalla. Wal ikhlasi lillahi azza wa jalla. Karena Allah menghitung berbagai nikmat di surat tersebut, liyashkuruha al-ibadu, agar para hamba mensyukurinya. Dan Allah menyebutkan tentang Ibrahim alaihissalam, annahu kana syakiran li an'umillahi azza wajalla. Beliau bersyukur atas berbagai nikmat Allah. Ya, syukrun nikmat, mensyukuri nikmat itu ialah huwa at-tahaddusu fiha zahiran, yaitu membicarakannya secara zahir, wal i'tirafu biha batinan, dan mengakuinya secara batin di qalbu. Wasarfuha fi ta'ati musdiha, dan kemudian
menggunakannya untuk ketaatan kepada yang memberinya. Musdi itu isim fa'il dari asda yusdi. Musdi yang memberinya, wa muwaliha dan yang menyokongnya, yang memilikinya. Summa auhayna ilaik, kemudian kami wahyukan pada engkau, hada khitabun li nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah khitab, pembicaraan yang diarahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Anittabi' millata Ibrahim hanifan. Agar engkau mengikuti agama milahnya Ibrahim yang lurus. Walamma wasafallahu Ibrahim bihadhihi sifati, maka tatkala Allah mensifati Ibrahim dengan berbagai sifat ini yang azimah, yang besar, yang agung ini, allati dzukirat, yang disebutkan, amara nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah merintahkan pada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat tabi'a millatahu, untuk mengikuti milahnya. Aidinahu, itu agamanya. Dinu Ibrahim wa dinu Ibrahim wa dinul hanifiyah as-samha. Itu agama yang hanifiyah, yang samhah, yang mudah, agama tauhid, ibadah, ikhlas lillahi azza wa jalla. Nah, ya cukup dulu. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.